Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Hukum Bisnis Angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar. Kami dari kelompok 9 yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan tema materi doktrin. Sebelum kami memasuki ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang subtema hukum formil, tema doktrin. Saya akan membawakan materi yang berjudul Asal-usul doktrin atau pendapat para ahli hukum di dalam sumber hukum formil. Doktrin itu sendiri berasal dari tradisi hukum Romawi kuno, di mana ahli hukum atau juriskonsulti memberikan pandangan hukum yang dihormati. Pandangan mereka menjadi pedoman dalam praktik hukum dan dimasukkan dalam Corpus Juris Civilis pada masa Kekaisaran Justinianus. Pada abad pertengahan, para sarjana seperti Irnerius dan Gratianus mengembangkan doktrin melalui komentar dan analisis terhadap teks hukum Romawi. Tradisi ini diperkuat pada masa Renaissance atau pencerahan dengan munculnya pendekatan rasional oleh tokoh seperti Hugo Grotius yang memperluas doktrin ke hukum internasional. Di era modern, doktrin menjadi alat akademis dan praktis yang digunakan untuk menafsirkan hukum positif. Ahli hukum seperti Hans Kelsen dan John Austin menyusun teori hukum yang berpengaruh hingga saat ini. Doktrin tetap relevan dalam sistem hukum kontemporer sebagai sumber hukum sekunder untuk membantu hakim memahami atau melengkapi aturan hukum. Doktrin dalam hukum formil merujuk pada pandangan atau pendapat yang berkembang dalam kalangan ahli hukum mengenai prinsip-prinsip, aturan, atau prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan hukum di pengadilan atau dalam proses peradilan. Doktrin ini bukanlah undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, melainkan lebih kepada penafsiran, pemahaman, atau teori yang diterima oleh sebagian besar praktisi atau akademisi hukum. Dalam konteks hukum formil, doktrin berperan dalam memberikan pedoman arahan dalam hal proses hukum yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan, seperti tata cara pengajuan, gugatan, pembuktian, atau pelaksanaan putusan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi doktrin dalam praktik hukum. Yang pertama, interpretasi hukum. Doktrin membantu menjelaskan norma-norma hukum yang seringkali bersifat abstrak atau memiliki banyak tafsir. Pemikiran ahli hukum memberikan panduan dalam memahami maksud dan tujuan suatu aturan hukum. Dalam hukum perdata, ahli hukum memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum. Para ahli seperti Van Apeldoorn memberikan penafsiran yang lebih rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang membantu penerapan dalam kasus konkret. Yang kedua, pengembangan hukum. Doktrin memberikan gagasan untuk mengembangkan hukum agar sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting terutama saat peraturan yang ada tidak lagi relevan. Dalam konteks hukum teknologi informasi, konsep hak untuk dilupakan merupakan gagasan para akademis hukum. Gagasan ini kemudian diadopsi oleh Uni Eropa. Yang ketiga, sebagai referensi bagi hakim. Hakim sering mengutip doktrin dalam putusan mereka untuk memperkuat argumentasi hukum. Pendapat ahli hukum menjadi salah satu rujukan yang penting dalam menganalisis dan memutus perkara. Dalam perkara lingkungan hidup, hakim dapat mengutip doktrin dari Prof. Muchtar
Kusumadja tentang hukum sebagai alat pembaruan masyarakat untuk mendukung perlunya tindakan proaktif dalam melindungi lingkungan hidup. Kedudukan doktrin dalam sistem civil law dan common law. Kedudukan doktrin dalam sistem civil law adalah dalam sistem civil law, doktrin dianggap sebagai salah satu sumber hukum tidak langsung. Doktrin memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menjelaskan aturan hukum yang tertulis, terutama karena civil law sangat bergantung pada kodifikasi hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan. Pendapat para ahli hukum sering dijadikan rujukan oleh hakim untuk memahami maksud dari undang-undang atau ketika ada kekosongan norma, namun keputusan hakim tetap harus didasarkan pada hukum tertulis, bukan semata-mata pada doktrin. Kedudukan doktrin dalam sistem common law adalah dalam sistem common law, doktrin memiliki kedudukan lebih rendah dibanding presiden. Doktrin di common law lebih berfungsi sebagai panduan atau alat bantu untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan presiden. Sistem ini mengutamakan keputusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum utama. Doktrin tidak memiliki kekuatan mengikat dalam proses peradilan, namun doktrin dapat memengaruhi hakim ketika mempertimbangkan keputusan atau mengembangkan prinsip hukum baru. Di sini saya akan memberikan contoh doktrin dalam hukum formil. Nah, yang pertama, doktrin due process of law. Doktrin ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti tersangka berhak atas pembelaan, pemberitahuan, tuduhan, dan proses persidangan yang adil. Nah, dan yang kedua, doktrin res judicata. Doktrin ini menyatakan bahwa perkara yang telah diputuskan secara final oleh pengadilan tidak dapat diajukan kembali untuk dipersidangkan ulang. Yang ketiga, doktrin presumption of innocence. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Doktrin ini menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana. Setiap doktrin tersebut memberikan panduan bagi penegak hukum dan pihak terkait dalam menjalankan proses hukum secara adil dan sesuai aturan. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan doktrin dalam hukum formil. Kelebihan doktrin yang pertama memberikan panduan. Doktrin menyediakan panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan, terutama ketika undang-undang atau jurisprudensi tidak memberikan jawaban yang jelas. Yang kedua, meningkatkan kualitas hukum. Dengan mengacu pada pendapat para ahli, putusan hakim dapat lebih terukur dan berlandaskan pada analisis yang mendalam sehingga meningkatkan legitimasi dan kualitas hukum. Yang ketiga, fleksibilitas. Doktrin dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang dinamis, memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih luas. Kekurangan doktrin yang pertama, tidak mengikat. Doktrin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga hukum tidak wajib mengikutinya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. 2. Subjektivitas. Pendapat para ahli hukum dapat bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan pribadi, yang dapat mengarah pada interpretasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketergantungan pada ahli. Hakim mungkin terlalu bergantung pada doktrin, yang dapat mengurangi independensi mereka dalam mengambil keputusan. Kesimpulan materi kami, doktrin hukum adalah pandangan atau pendapat ahli hukum yang menjadi referensi dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan hukum. Dalam sistem hukum, doktrin memainkan peran penting sebagai salah satu sumber hukum tidak secara langsung, terutama ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan aturan hukum. Dengan memahami peran dan pentingnya doktrin hukum, kelompok kami menyadari bahwa hukum adalah bidang yang bukan statistik tetapi terus berkembang. Doktrin hukum memungkinkan hukum untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Jalan-jalan sama ibunda. Cakep. Jangan lupa membeli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Dah. Dah.